Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Gue ngebahas tentang satu style trading yang namanya adalah counter trend ya teman-teman. Jadi gue mau jelasin dulu ke kalian tentang style trading. Trading style itu kalau dalam how to develop marketnya ya, itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama itu adalah follow trend ya, trend following ya, kita bisa bilang follow the trend atau trend following lah, sama aja ya. Kemudian yang kedua itu ada counter trend ya. Dan ini banyak menimbulkan perdebatan di dalam dunia trading ya. Banyak trader-trader juga yang bilang katanya trading itu harus follow the trend ya. Kalau misalnya kalian trading counter trend itu udah pasti salah. Saya rasa itu kurang bijak teman-teman ya. Kenapa? Karena ini merupakan style trading juga ya di luar sana, di trader di komunitas trader di luar sana juga banyak ya, di luar negeri juga banyak yang tradingnya itu counter trend terus. Scalping gitu ya, scalping dengan counter trend itu nggak masalah selama as long as mereka bisa untung, itu nggak ada problem ya. Tidak ada boundaries, tidak ada batasan, tidak ada rules yang harus kalian trading itu follow the trend lah segala macam, memaksakan. Nggak ya, itu karena sekali lagi trading ini sifatnya fleksibel ya, itu yang menjadi keunikan dari trading ini. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam dunia trading. Cuman memang ada beberapa rules yang bukannya rules ya, beberapa prinsip yang kalian harus tahu dalam counter trend supaya apa? Supaya kalian bisa meminimalisir resiko gitu ya. Kenapa? Karena jujur kalau dari segi risk teman-teman ya, follow the trend dengan counter trend itu otomatis risknya lebih besar mana counter trend ya. Kenapa? Karena counter trend ini kita benar-benar harus siaga ya, tidak bisa kita kita averaging atau segala macam, itu tidak berlaku di counter trend. Kalau misalnya follow the trend, kita masih ketarik ke bawah ya, selama trennya masih valid ya, kita masih bisa melakukan averaging gitu ya, bisa melakukan buy lagi, buy more gitu ya. Tapi kalau counter trend itu tidak bisa, apalagi di market futures ya teman-teman, di market yang memiliki margin, itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Yang follow the trend aja, kalau kita averaging di market yang marginal seperti di forex dan juga di gold ini, itu juga cukup berbahaya, apalagi counter trend itu udah benar-benar bahaya banget gitu ya. Nah, di sini sekarang saya mau jelasin tentang ini basicnya sudah dapat ya pengertiannya. Kemudian saya mau jelasin tentang gimana masalah prinsip tadi ya. Prinsip apa yang kalian harus tahu tentang counter trend ini. Saya mau bagi menjadi dua bagian besar aja deh ya. Yang pertama itu tentang tekniknya ya, teknik-teknik apa aja yang kalian harus tahu ya. Kemudian yang kedua itu tentang yang namanya manajemen ya. Bagaimana kalian harus bisa memanage si counter trend ini. Karena jujur aja yang kalian paling penting itu ya manajemen. Kalau misalnya kalian counter trend, kalau nggak ada manajemen, itu uang kalian tuh akan kesapu habis banget ya. Oke, ngomongin tentang teknik ya teman-teman ya. Ngomongin tentang teknik, gue akan bahas dari mulai pertama fundamentalnya dulu, dari basicnya dulu ya. Basic yang kalian harus tahu itu adalah tentang time frame. Oke, ini yang nggak banyak orang bahas tentang counter trend, itu tentang time frame-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading counter trend, kalian harus paham dulu time frame yang kalian lihat counter trendnya di mana gitu ya. Seperti yang kalian tahu, saya itu penganut multi time frame strategi, di mana saya itu memiliki dua time frame yang saya lihat atau saya look up gitu ya. Yang pertama adalah time frame roadmap saya di H4 kalau dalam trading forex, dan kemudian time frame entry M30. Nah, ini kalian bisa lihat ya, dari sini aja saya sudah punya dua time frame berbeda. Sekarang pilihannya gini, kalau kalian counter trendnya di mana dulu? Apakah di H4-nya, di roadmap-nya, ataukah counter trendnya di M30, di entry-nya? Itu yang paling penting dulu. Kenapa? Kalau saya biasanya itu melakukan counter trend tuh di M30, sehingga saya masih bisa look up ke H4 ya. Jadi contohnya gini loh, di M30 trennya lagi bullish, tapi saya mau nge-sell gitu ya. Terus saya lihat di H4-nya gimana? Oh, ternyata H4-nya tuh masih bearish loh tren besarnya. Oh, jadi sell saya, counter trend saya di M30 sebenarnya di H4 itu nggak counter trend
gitu, paham ya. Jadi saya masih punya satu insurance lah seenggaknya seperti itu. Tapi kalau kalian benar-benar totally counter trend, jadi misalnya di M30 kalian counter trend ya, dia lagi up terus kalian sell, ternyata di H4-nya juga trennya naik gitu, jadi kalian benar-benar full counter trend, itu nggak apa-apa. Cuma nanti akan ada sedikit perbedaan dari cara exit strateginya ya. Jadi tentunya exit strategi yang tipe 1 seperti ini, di mana counter trend di M30 tapi itu satu jalan, atau follow the trend di H4, itu pasti exit strateginya berbeda daripada yang dua-duanya benar-benar dari H4 dan M30-nya kalian full counter trend. Itu akan berbeda sama sekali. Ya, jadi dari situ dulu, dari time frame-nya kalian harus lihat dulu. Jadi counter trend itu nggak sembarangan ya. Minimal, dan kalian kalau sudah ngelihat 2 time frame seperti ini, udah jangan ngelihat time frame lain ya. Saran saya seperti itu. Jangan kalian ngelihat H4 terus kalian ngelihat D1, kalian ngelihat semuanya, nanti jadi lama-lama bingung. Saya ini mau ngapain sih di dalam market gitu. Jadi karena apa? Karena sekali lagi time frame ini saya tekankan, ini adalah ilusi harga ya. Jadi kalian jangan terlalu terpaku lihat-lihat. Ya memang untuk sekali-sekali ngelihat, untuk compare, untuk ngelihat, nyocokin, untuk membuat sekilas aja gitu, untuk ngebandingin sedikit. Kalian bisa lihat dari semua time frame, itu nggak masalah. Cuman jangan sampai kalian mikirin banget gitu, di time frame ini kok gini, time frame ini kok gini. Itu lama-lama kalian jadi bingung. Saran saya 2 time frame ini aja cukup untuk multi time frame strategi ya. Seperti itu. Itu yang pertama, dari segi time frame kalian harus paham dulu yang kalian counter tuh time frame yang mana, apakah yang roadmapnya atau entry-nya atau kedua-duanya gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya, masalah teknik yang kalian harus tahu ya. Jadi dalam counter trend itu kan jelas ya, yang namanya counter trend itu pasti kita melawan arah ya, melawan arah dari market. Jadi teknik yang kalian harus punya atau tools yang kalian harus tahu itu adalah yang pertama itu pasti price action, teman-teman ya. Price actionnya apa yang kalian harus punya? Kalian mesti tahu candle pattern gitu ya. Candle pattern ini harus penting sekali ya. Kemudian juga divergence ini juga kalian harus tahu ya, karena di dalam counter trend itu kita juga memanfaatkan yang namanya negative divergence atau positive divergence gitu ya. Biasa sih negative divergence sih, karena kan kita mau ngelawan gitu ya. Ya biasanya ini aja si 2 ini, di candle dan juga divergence ya. Dan kemudian satu lagi trend line itu juga kalian harus paham, dan juga coding ya, coding market itu juga kalian harus paham. Ini dari precision seperti ini kalian harus tahu. Kemudian yang kedua yang kalian butuhkan itu adalah Fibo ya. Udah ini aja, 2 ini aja. Fibonacci ya, Fibonacci tools ini kalian sangat butuhkan. Kenapa? Karena ini menjadi patokan kalian untuk nanti kalian exit strategi juga bisa untuk menggunakan Fibo dalam counter trend seperti itu. Ya nanti gue jelasin, tenang aja. Ini gue hanya perkenalan dulu tools-tools apa yang kalian harus pakai ya. Jadi kalau gue pribadi untuk counter trend trading, gue hanya menggunakan 2 ini aja. Yang pertama price action, yang kedua Fibonacci gitu ya. Nah, itu dari tekniknya ya. Jadi dari toolsnya itu kalian butuh ini aja. Kemudian sekarang yang terakhir gue jelasin, yang tadi gue bilang itu adalah dari segi manajemen ya, manajemennya bagaimana. Jadi gini, dalam manajemen counter trend lot itu semua sama aja ya, itu nggak ada yang kalian dari lotnya tuh sama, kalian mau follow the trend mau counter trend itu tergantung ya. Kalau misalnya kalian, kalau saya pribadi, kalau gue pribadi ya, gue bakal ngelihat range-nya dulu ya, baru gue nentuin lot gitu. Jadi kalau misalnya range-nya gue kira itu kecil segala macam, lotnya bisa gue up, gue naikin. Tapi kalau kira-kira nanti range-nya itu besar ya, berarti lotnya gue turunin. Kayak gitu aja, sesimpel itu ya, fleksibel. Ya kemudian yang kedua itu masalah exit ya. Nah ini yang menjadi penting ya. Jadi kalau dalam counter trend strategi, exit itu harus benar-benar rigid teman-teman ya. Harus benar-benar lo tuh nggak boleh main-main sama exit lo. Jadi lo harus benar-benar ibaratnya tuh disiplin banget ya, super disiplin. Harus lebih disiplin daripada yang gue bilang tadi, lo follow the trend. Kalau follow the trend nih ya, misal lu ada stop loss nih di bawah gitu, terus lu kira-kira dia ke reduce ke bawah ya, lu kena floating loss gitu ya, belum kena stop loss, terus lu lihat ternyata nih stop loss gue kayaknya terlalu pendek deh, karena kalau menurut follow the trend ini masih di dalam area mantul nih. Kalau di dalam sini nih gue turunin sedikit, gue averaging deh, gue salah entry nih gitu, itu masih bisa teman-teman ya. Kalau di counter trend kenapa? Karena kita masih bisa mengharapkan dia itu pergerakan ke bawahnya itu hanya koreksi, dan nanti begitu mantul dia bakal cepet banget baliknya, kayak gitu. Itu follow the trend. Tapi kalau misalnya kalian counter trend gak bisa tuh kayak gitu ya. Kalian kalau misalnya udah bener-bener ketarik floating loss yang sudah kalian lihat itu melebihi range-nya, ya itu kalian harus exit. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya ya. Bayangin ya, kalau misalnya ternyata kalian gini ya, ini ada satu trend ya naik gitu ya. Terus kemudian kalian entry di sini nih ya. Kalian mau entry di sebelah sini, let's say ya, di sebelah sini nih.
Nih kalian entry di sebelah sini ya, karena kalian mau ngambil counter trendnya, kalian berharap ya dia turun sedikit, terus kita ambil sedikit ya, kemudian dia naik ya. Nah kalian telat nih, kalian entry di sini, terus kalian ternyata dia pas kita entry harganya langsung balik, terus dia sudah, ini jadi stop loss kita kan pasti atasnya kan, dia sudah break ke atas. Nah ini kalian nggak mau nih, kalian berharap nih gue pengen averaging lagi deh, sell ke bawah nih, gue berharap dia bakal kayak begini nih. Ternyata dia naik lagi, terus lu bakal berasumsi kayak gini-gini terus. Itu nggak akan ada habisnya sampai dia tuh ternyata langsung ngacir ke atas dan akun lu pasti kesapu ya. Nah itu berbahayanya counter trend. Jadi itu harus sadar kalau counter trend itu bergerak ke arah trennya, itu berbahaya sekali. Makanya gue bilang di sini manajemen lu harus benar-benar ya. Dari segi lot itu tidak ada masalah, tapi dari segi exit lu harus disiplin. Stop loss lu harus tahu kenapa lu stop loss di structure high-nya di sini. Kenapa? Karena kalau sudah break ke atas itu ya otomatis dia akan bikin badan baru gitu, badan tren baru. Itu yang harus paham ya tentang konsep marketnya seperti itu. Jadi memang nggak ada masalah, counter trend itu tidak dilarang ya, tapi sekali lagi kalau misalnya lo nggak mengeksekusi counter trend ini dengan baik, maka lo itu bakal akun lo tuh bakal gampang banget kesapu gitu ya. Itu yang mau gue tekankan di sini. Jadi gue minta di sini ya dari manajemennya itu benar-benar bagus. Dan yang terakhir dari segi psikologi lo ya. Dari psikologi lo nih juga harus matang ya. Harus matang itu gimana? Lu udah benar-benar apa ya? Ibaratnya udah bukan di level pemula lagi lah, karena di dalam counter trend ini udah benar-benar lu nggak boleh ada bias ya. Karena bias ini berbahaya, bias ya, market bias itu berbahaya. Kalau lu udah berpikir counter trend terus ke bawah, lu bakal berpikir ini trennya akan segera reverse. Nah, itu akan membuat lu berpikir bias gitu ya. Jadi trennya itu harusnya bisa ke atas dan dia bergerak ke atas terus, lu mikirnya akan ke bawah terus. Itu namanya bias. Itu berbahaya. Makanya kalau trader-trader yang udah matang psikologinya itu tidak akan bias ya. Dia nggak akan melibatkan emotional side-nya, sehingga kalau pas trading dia bilang oh ternyata fact-nya ya dia sudah break structure, ya udahlah gue exit, ngapain gue tungguin. Itu sudah matang gitu psikologi. Tapi banyak trader-trader yang biarpun dia sudah break structure, dia masih nyari pembelaan. Ini kayaknya bakal gini deh. Ini kayaknya bakal gini deh. Nah, itu yang masih hati-hati. Lo mesti lihat atau lo mesti pikir apakah lo masih ada di fase seperti itu. Kalau misalnya masih ada, saran gue entah itu lu mulainya lotnya kecil banget 0,01, jadi dengan modal yang sangat minim, sehingga kalau lu kejadian kenapa-napa ya itu ibaratnya uang belajar aja ya. Tapi atau lu sama sekali jangan nyentuh yang namanya counter trend, terus lu lancarin dulu di follow trend sambil lu matangin psikologi lu. Kira-kira lu udah tradingnya itu udah emotionnya itu sudah sedikit ya, sudah bisa ngontrol emosi lu, baru lu coba ke counter trend ini gitu ya maksud gua. Oke. Nah itu dari teorinya seperti itu ya, dari segi teknik dan juga manajemennya lo harus tahu. Sekarang kita langsung ke marketnya nih. Nah, ya, gue bakal kasih contoh ke lo di gold teman-teman ya. Nah di gold ada satu area yang gue blok nih ya. Ini kan kalau yang area yang gue blok ini kan dia secara trennya di H4 ini, kalau misalnya kita lihat dari tanggal 3 September sampai tanggal 29 September kurang lebih 1 bulan ya. Dia trennya downtrend nih, turun ya di H4-nya gitu ya. Nah ini kan trennya turun nih, berarti kalau misalnya gue mau buy itu berarti gue counter trend gitu ya kalau misalnya di H4. Tapi di M30-nya kalau misalnya gue lihat di sini ya, kalau gue ke M30 nih kayak gini, sebentar, oke bentar ya, ini gue cari dulu tadi yang gue blok nih harusnya ada sih. Nah ini ya, nah ini di M30-nya kalau misalnya lo lihat, ini kan kalau garis besarnya kayak gini gue kecilin sampai kecil ini kelihatan lah ya downtrend. Tapi kalau lo bayangin kalau misalnya kayak gini ya. Nah, kayak gini nih. Lo bayangin kalau misalnya lagi lo kondisi kayak gini deh, nih gue gedein nih. Nah, ini kan kayaknya jadi uptrend ya di M30. Nah, pada saat gue di M30 uptrend ya teman-teman ya, di sini. Nih, ini contoh yang tadi gue bilang nih ya. Di M30-nya gue mau ini kan lagi uptrend nih di M30, terus gue mau counter trend nih, gue mau sell. Gue mau sell misalnya ketika dia break structure di sini deh, di bawah sini ya. Di bawah sini gue begitu dia break gue mau sell gitu misalnya. Nah ini gue kan counter trend ya, karena ini kan trennya sebenarnya bullish. Cuman gue masih lihat begitu gue ke H4 ya, gue tarik mundur ke sini. Ternyata gue lihat di H4, oh ternyata di H4 nih posisi gue nih lagi bearish nih. Berarti gue cuman counter trend di M30 doang gitu ya. Gue nggak counter trend nggak di semuanya gitu. Gue cuman counter trend di M30-nya doang. Nah ini bukannya hal yang jelek ya, ini hal yang bagus kayak gitu ya gue bilang. Jadi lu masih punya insurance atau punya ibaratnya
masih punya inilah faktor keamanan gitu lah ya, karena lu counter trend itu cuma di entry-nya doang di M30. Once dia sudah break ke atas sini dan dia sudah ke atas, lu harus exit gitu ya. Dan di sini pun sudah ada banyak ya pendukungnya, kayak misalnya di sini ada double top, ada false break, terus dia sudah break neckline-nya, dia sudah ke bawah, terus kemudian dia retrace ke atas. Ini kalian bisa banyak sekali ya, informasi yang ada di sini dari price action-nya gitu ya. Nah itu untuk counter trend yang gue bilang masih relatif aman ya. Jadi kalau misalnya lo bener-bener counter trendnya itu cuma di M30 tapi di H4-nya sejalan, itu nggak apa-apa gitu ya. Nah kecuali nih misalnya gimana ya, lo bener-bener nih dari awal nih misalnya kayak gini nih ya, dia trennya turun, terus lo mau nge-buy nih di sini nih ya, lo nge-buy di bawah sini. Let's say jangan di bawah sini deh, ini kan masih baru ya pertama. Nih misalnya lu mau entry-nya nih ketika lu lihat ada double top nih di sini nih, double bottom nih di sini, lu buy nih. Nah itu kan counter trend ya. Ini lu nge-buy di sini, lu counter trend dua-duanya. Di sini di bearish, di M30-nya dia bearish, lu counter trend, lu buy. Terus di H4-nya juga dia bearish ternyata no. Ya dia masih bearish, lu juga counter trend, lu buy gitu. Tapi pertanyaannya, apakah itu salah? Enggak ya. Lu bisa melakukan itu, tapi lu harus dengan reason yang jelas. Kayak di sini contohnya, reason lu jelas nih ya, lu entry di sini gara-gara double bottom gitu, double bottom. Terus lu tahu neckline-nya di sini di mana ya, neckline di sini di mana. Terus lu tahu stop loss lu tuh di mana. Stop loss gue tuh udah benar-benar nggak boleh gue ganggu gugat, harus di sini di 1741 ini udah nggak boleh gue ganggu gugat. Kenapa? Karena once dia udah ke atas nih, udah false break ke atas, terus dia malah ke bawah lagi. Itu lu kalau misalnya dia break ke bawah sini, lu masih babi bu, lu masih berharap dia balik arah lagi segala macam, lu mati pasti gitu ya. Lu pasti mati deh. Pasti akun lu habis gitu ya. Maka kenapa? Karena dari M30 sampai H4-nya itu lu udah counter trend. Lu nggak akan ada yang tahu nih kalau dia mau turun langsung turun lagi, atau dia mau retrace kayak begini dulu terus dia baru turun, nggak akan ada yang tahu. Ya jadi mendingan lo siapin kayak gini nih, kayak lo udah tahu nih stop loss lo di mana di 1741. Kenapa? Karena reasonnya nih stop loss gue kalau misalnya double topnya dia kena 1741, double bottomnya tuh gagal gitu ya. Double bottom gagal, harganya bisa ke bawah lagi sampai ke satu level kayak gini lagi nih. Jadi ini 200 pips, dia bisa 200 pips lagi ke bawah kayak gitu loh. Ya lo mesti punya pikiran kayak gitu, sehingga lo punya manajemen tuh aman banget ya. Jadi itu yang gue tekankan, kenapa lo manajemen harus aman, itu maksud gue gitu ya. Karena di counter trend itu lo nggak akan pernah tahu harga itu bakal bergerak ke arah trend sebenarnya itu seberapa jauh lagi ya. Lo nggak bakal bisa tahu, yang bisa tahu tuh cuma marketnya doang. Makanya tugas lo sebagai trader itu adalah ngejagain nih ya, ngejagain manajemen gue gimana supaya risk gue tuh bagus dibandingkan rewards gue. Karena gini loh, risk lu bisa taruh di bawah sini, lu udah ketahuan nih, lu entry di sebelah sini misalnya di 1750, lu risk lu 80 pips. Kan udah tahu target lu kalau misalnya double top itu minimal kan ke sini ya, minimal ke neckline ya, target lu pertama. Jadi minimal tuh udah 150 pips. Jadi rewards lu berbanding resiko lu tuh udah 2 kali lipatnya. Jadi itu udah aman sebenarnya dari risk reward rasionya ya. Dan ini ya kebetulan kecapai gitu ya. Dan kalau misalnya lu mau targetin lagi nih 1 banding 1 lagi ke bawah. Tapi itu menurut gue terlalu naif lah ya. Kalau lu sampai set TP ke sini tuh terlalu naif sebagai trader ya. Kalau gue pribadi sih, gue udah dapat 1 banding 2 risk reward ratio aja tuh udah bagus banget tiap hari gitu ya. Jadi menurut gue kalau sampai sini aja ini udah tercapai, berarti trading goals gue udah tercapai, gue bisa exit. Ya either itu lu mau exit 70% terus lu mau terusin 30% ke atas, terserah. Cuman sekali lagi nggak akan ada yang pernah tahu ini bisa ke atas lagi. Dan di counter trend itu lu nggak boleh berpikir kelamaan ya. Lu mesti berpikirnya cekatan, bikin decision tepat di waktu yang tepat. Nggak boleh lo ibaratnya tuh cuman kayak aduh gimana ya gitu, kayak masih labil gitu dalam market. Lu masih ngerasain bias gitu, itu nggak boleh banget dalam counter trend kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian gue ngomongin tentang gimana kegunaannya Fibo ya. Tadi kan gue jelasin tuh gue pakai tools Fibo ya. Gimana caranya gue pakai si Fibonacci ini ya. Jadi gini loh, kalau dalam counter trend ya, misalnya let's say di sini di M30 gitu ya, ini lagi lagi bearish gitu. Terus gue mau nge-buy dari bawah sini ya. Kenapa gue pakai Fibo? Tinggal gue Fiboin aja di sini. Gue pakai internal retracement Fibo dari sini ke sini. Ya gue nge-buy di sini ya. Let's say gue nge-buy di sini karena ya ada
rejection candle lah. Terus gue udah ukur pertama gini ya, sorry. Pertama gue ukur kenapa gue bisa nge-buy di bawah sini. Gue let's say gue pakai Fibo eksternal dari sini ke sini gitu ya. Gue pakai Fibo eksternal. Gue lihat di sini dia sudah kena ke 227 gue ya. 227 gue udah kena sampai 2618. Ini kan area reversal ya. Kalau misalnya lo ngikutin gue kan lo tahu ya, ini area reversal, terutama ikut kelas gue. Lo tahu nih area 227 sampai 2618 nih area reversal gitu loh ya. Nah, jadi gue di sini anggap ya, terus dia masuk 227 sampai 2618, dia bikin rejection candle kayak gini, dia up ya. Gue mau entry nih, gue ambil counter trendnya nih ya. Itu alasan entry gue pakai Fibo ya, sekali lagi kayak gini. Gue pakai Fibo eksternal, ini adalah alasan kedua. Nah, kemudian alasan exit gue juga pakai Fibo. Gue pakai Fibo internal kayak gini nih ya, gue gambarin kayak gini. Terus gue lihat target gue itu maksimal itu adalah di level ini ya. Di level ini. Kenapa? Karena dalam pikiran gua ya, ini kan trennya masih jalan gitu loh. Kalau tren masih jalan, logika gua tuh berkata kalau dia masih jalan, dia nggak mungkin bisa retrace sampai di atas 618. Kalau dia di atas 618 ya itu bonus buat gua. Cuman gua pribadi gua akan stop di area ini. Either gua ambil TP-nya separuh-separuh, di 38 gua ambil, 50 gua ambil, 61 gua ambil. Kayak gitu loh. Ya kenapa? Karena itu adalah cara manage trading di counter trend, supaya gua tidak begitu dia kena 38 langsung dihajar ke bawah, gue nggak mati ibaratnya gitu, dan gue nggak bakal lupa untuk BEP kayak gitu ya. Jadi stop loss gue tetap di bawah 2618. Terus begitu dia sudah running 1:1, gue BEP-in ya, supaya kenapa sekali lagi gue sangat ibaratnya waspada ya, karena memang counter trend tuh butuh tingkat kewaspadaan seperti itu ya. Jadi itu caranya gue untuk trading counter trend dengan menggunakan Fibo sebagai entry-nya kayak tadi gue kasih tahu, dengan external retracement Fibo, exit-nya juga kayak tadi, caranya kayak begitu ya. Dan gue gabungin, gue compare juga, kayak misalnya tadi nih gue entry di sini, terus gue lihat kan price action-nya seperti apa tadi kan. Price action-nya ternyata ada rejection di sini, bahkan di sini gue lihat ada divergence nih, lo lihat ya. Di sini tuh ada bullish divergence. Nah, itu gue bisa jadikan confluence. Makanya tadi gue bilang tools yang gue pakai itu cuma 2, price action sama Fibo doang. Karena dari 2 ini aja gue bisa dapat satu momentum bullish yang walaupun counter trend ya, cuman itu cukup kenyang buat gue. Ya lu lihat aja nih 170 150 pips lumayan kan. Kenyang ya. Makanya gue bilang ternyata counter trend itu nggak salah, karena selama itu bisa ngenyangin lo ya itu nggak masalah buat gue gitu ya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu penjelasan gue tentang counter trend, semoga bisa jelas ya, bermanfaat. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian ulang-ulang aja terus. Oke, thank you teman-teman. Ya, sekarang kita balik lagi ke kamera.